di bawah BKSR dan sekarang menjadi isi Surakarta. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin, pada malam hari ini kami akan mencoba, nanti kami berharap materi-materi yang saya sampaikan secara lisan ini ada tanggapan-tanggapan dari Bapak Ibu hadirin yang ada di pendopo museum Kartini. Jadi saya sudah tahun 2002 saya menekuni di dalam dunia tempat. Jadi tempat itu bahasa Jawanya adalah pandi. Jadi saya pandi keris sejak tahun 1982 hingga sekarang. Jadi kami terima kasih, kami diminta kepada panitia untuk membeberkan ilmu-ilmu penempaan dan proses pembuatan keris di masa sekarang. Jadi di Rembang ini baru pertama kali saya mendengar, baru pertama kali mengadakan kegiatan sarasea maupun pameran, tapi pertama kali sudah semeriah ini. Marilah pada Dinas Pariwisata dan masyarakat paguyuban perkerisan yang ada di Rembang ini bekerjasama dengan pemerintah sehingga bagaimana memajukan dunia perkerisan di Kota Rembang ini. Kami sangat mendukung, dan apabila nanti masyarakat maupun dinas mengundang saya siap. Dan itulah perkenalan saya. Akan saya mulai proses di dalam membuat keris atau menempa di dalam atau bahasa Jawanya pandi tadi. Jadi kalau seorang empu ingin membuat satu pusaka, itu harus yang pertama kali menyiapkan lahir batinnya. Artinya pemikirannya harus berpikir positif dan bersih, tidak boleh sombong, karena kalau dengan pemikiran itu nanti akan mengurangi konsentrasi di dalam menciptakan atau di dalam membuat pusaka. Yang pertama itu, yang kedua memilih bahan. Kenapa memilih bahan? Karena bahan itu sangat penting. Karena bahan itu akan membawa nanti pertimbangannya usia keris ke depan. Kalau bahannya bagus, nanti kerisnya akan menjadi keris yang bagus, besinya pun, besinya tidak mudah karat dan sebagainya. Yang ketiga, kalau itu sudah terpilih semua, artinya batinnya sudah disiapkan lahir batin dan bahannya sudah dipilih, lalu peralatan. Karena menempa atau pandi itu menggunakan peralatan khusus. Kalau peralatannya sudah kita siapkan, baru nanti bahan-bahan yang sudah dipilih itu, besi itu tidak bersih semuanya. Apalagi besi sekarang itu justru diberi di dalam produknya diberi kotoran supaya besi itu tidak mudah retak atau tidak mudah patah. Dalam ilmu besi itu namanya diberi mangan. Jadi sebuah kotoran di dalam besi. Tetapi setelah besi itu sudah kita temukan, lalu besi itu diwasuh. Kalau dalam bahasa pandai itu diwasuh itu dibersihkan. Jadi nanti besi itu dibakar di tempat berkali-kali. Setelah besi dibakar di tempat berkali-kali, akhirnya menghasilkan besi yang bersih. Lalu besi itu dicampur antara besi dan nikel. Nikel sebagai bahan tamornya. Jadi nanti ada besi dan nikel
lalu disatukan menjadi satu, namanya dipijer. Jadi dibakar sampai ketemu kurang lebih titik 1500 derajat, sehingga besi dan nikel itu bersama-sama menjadi satu. Kalau sudah besi dan nikel menjadi satu, lalu ditempa itu dipalu. Palunya beratnya 66 kilo, itu nanti dengan 2 panjang dibantu 2 panjang, jadi sekitar 12 kilo palu itu nanti bergantian untuk menempanya. Kalau sudah lekat menjadi satu, tidak pecah, lalu besi itu nanti dilipat lagi, dilekatkan lagi menjadi satu, lalu dipalu lagi sampai nanti kurang lebih lebar dan panjangnya seperti awal. Kalau lebar dan panjangnya seperti awal, lalu nanti dipotong lagi, dilekatkan lagi. Kalau sudah dilekatkan lagi, dipalu lagi sampai menjadi satu, dan nanti sampai berapa maunya kita. Kita mau misalnya 16 lipatan, kita mau 32 lipatan. Kalau sudah ketemu lipatan-lipatan yang kita tentukan, baru nanti kita buat huruf U, huruf letter U. Jadi misalnya besi dan kamu tadi yang dinamakan menjadi saton, itu nanti kita buat menjadi letter U. Kalau sudah letter U, nanti dibuatkan baja, di letter U-nya itu dimasukin baja. Jadi baja nanti terjepit dengan letter U. Setelah baja terjepit dengan letter U, nanti dibakar dengan titik lebur kurang lebih sekitar 1500 derajat lagi. Kalau sudah nanti ada bunga api atau lebur, itu baru dipalu, lalu dibentuklah namanya kodokan. Itu bentuk keris yang masih global. Baru itu nanti kalau sudah menjadi kodokan, lalu dipotong untuk bagian namanya gonjol. Gonjol itu dasar daripada keris yang ada di bawah. Kalau sudah diambil untuk gonjol, diambil untuk pesi. Pesi itu diambilkan dari bagian kodokan. Pesi itu nanti di bawah keris dimasukkan dalam gonjol. Jadi untuk pegangannya keris. Nanti baru itu kalau sudah dibentuk, nanti menjadi kodokan, dan kodokan nanti baru di finishing atau dikerjakan dengan paha, misalnya membuat rincian-rincian kayak tulis, kayak greneng, pecetan dan sebagainya. Kalau itu semua sudah, nanti dibuat bentuk keris, di finishing, dihaluskan, itulah baru nanti dipasang gonjol menjadi sebuah bila keris. Kalau sudah menjadi sebuah bila keris, nanti tinggal diteliti kembali apa dapur apa bentuknya, tolongan lainnya itu sudah pas atau belum. Jadi Bapak Ibu, para hadirin yang hadir di dalam pendopo Museum Kartini Rembang, mungkin ada yang jelas, mungkin ada yang mungkin ada yang belum jelas. Nanti bisa ditanyakan. Jadi penjelasan saya tentang proses pembuatan keris dari tempat, dari mulai besi hingga jadi keris, saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Dan nanti apabila yang belum mudeng, yang setengah mudeng, atau yang tidak mudeng sama sekali, kami persilahkan ada waktu untuk tanya. Jadi menanyakan nanti akan kita jawab. Oleh karena waktunya sangat terbatas dan ini masih ada satu pemateri lagi. Pemateri ini lebih rumit, lebih detail daripada pemateri yang saya berikan kepada panjenengan sedaya. Saya kira nanti waktunya akan lebih panjang oleh Pak Adi Sulistiono. Waktu dan tempat kami persilakan oleh Pak Adi. Ini mau berjalan. Orang-orang itu hadirin semuanya hadir, kita beri aplaus untuk Pak Jaliman atau bisa disebut sebagai empu keris dari Surakarta. Pak Jaliman dari isi Surakarta untuk dan desakan besok Pak Jaliman hingga waktu sisi dua pada waktu bodoh babaran dari isi oleh Pak Bos yang sarjana seni, Pak Dikit Suryono sarjana seni, Mbak Soli, Mbak Ima, mereka gedung seniman Rembang. Nah, mereka babaran saking isi. Bapak Ibu peserta salah sehat pada malam hari ini, kita simak dulu pertanyaan apa yang disampaikan oleh Pak Jaliman, sekaligus kita gabung dengan nilai-nilai yang akan disampaikan oleh Pak Edi Sulistiono. Perlu diketahui bahwa Bapak Edi Sulistiono ini adalah sarjana ilmu komunikasi massa, dan lagi beliaunya adalah pencinta keris sejak tahun 1976. Saya kelas 6 SD, adik-adik dari lain. Beliaunya sudah mulai mencintai keris. Profesi beliaunya adalah penjamas pusaka. Main dalam menikah ampun berdek nih Pak Edi karena ampun berdek mungkin jawasi keris keluar berdek. Monggo aja. Yang paling penting mereka bapak-bapak dan ibu ini adalah nilai-nilai. Beliau ini adalah akan menggali nilai-nilai luhur keris yang ada di balik keris itu, agar kita itu bisa mengucapkan budaya Jawa ini panjang adi luhur. Yang orang ngerti adi luhurnya dengan ini. Nah itu icet-icet dengan rawuhnya Bapak Edi Sulistiono ini. Kegiatan pada malam hari ini mungkin bisa tombol ngelak kita tentang keris dan nilai-nilainya. Marilah kita dengarkan bersama, kemudian disimpan dulu pertanyaannya, ditulis agar tidak lupa nanti apa yang ditanyakan kepada Pak Jaliman tentang proses dan apa yang akan disampaikan yang akan ditanyakan oleh Pak kepada Bapak Adi Sulistiono tentang nilai-nilai luhur keris. Semoga baiklah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Jadi yang akan saya sampaikan itu sebenarnya pengetahuan tentang penciptaan keris itu bagaimana. Jadi tulisan leluhur yang paling kuno itu tentang penciptaan keris itu sebenarnya ada di relief Pandey yang ada di Jadisubuh, yang mana sebenarnya relief tersebut itu ditemukan di daerah Ngawi dan oleh orang Belanda dipindah disatukan ke lokasi di daerah Jadisubuh. Yang menjadi problem itu relief tersebut ternyata sampai saat ini itu belum ada yang menerjemahkan atau menginterpretasikan secara detail, karena itu berupa suatu relief yang ada di situ, ada tokoh sosok Bima dalam wayangan sebagai Ibu Pandey, terus ada Dewa Ganesha
desa yang kakinya di atas satu, yang keduanya itu masuk ke dalam celukan lubang di lantai pesantren tersebut. Terus ada lagi sosok Arjuna yang memegang ubukan itu menghasilkan angin supaya perapen di pesantren itu tetap nyala. Dan kemudian di depan sosok Ganesha ini ada binatang anjing. Itu yang akan kita, yang inti yang akan kita perlu interpretasikan. Sehingga karena tidak ada yang menentukan secara detail dalam relief tersebut, orang banyak bingung atau tidak mengerti sebenarnya keris itu apa. Baiknya saya mulai dari tokoh Bima. Mengapa tokoh Bima disimbolkan dipakai untuk pada relief Pandi tersebut? Jadi tokoh Bima itu sebenarnya contoh sebagai, kalau katakan istilah dalam agama yang saya ikuti, contoh sebagai sosok yang insan kamil atau sosok manusia yang sempurna. Jadi di agama yang dulu, yaitu agama Hindu atau kepercayaan Jawa, tokoh Bima itu adalah sosok simbol manusia yang sempurna. Dari tokoh Bima itu dari beberapa aksesoris yang dipakai. Jadi orang dulu itu kalau ingin menulis sesuatu yang banyak itu tinggal dibikin dengan memakai simbol-simbol dari pakaian yang dikenakan. Jadi sosok Bima itu adalah tokoh pewayangan, dan kalau dengan semua ini mendalami tokoh-tokoh pewayangan itu sebenarnya banyak hal yang nilai luhur yang ditanamkan di situ. Jadi personifikasi Bima sebagai ibu Pandi. Dari sikap dan aksesoris yang dikenakan oleh Bima pada relief tersebut dan sesuai pemaknaannya pada wayang Kolo, maka sosok ideal seorang ibu Pandi disimbolkan seperti Bima itu yang harus mempunyai sifat misalkan begini. Bima mempunyai mata kelengan, jadi matanya mencerah biru, dengan hiasan kepala sumping budak sinumpet dan memakai subak atau suami panggul. Itu berarti bahwa Bima itu sudah memamerkan pengetahuan dan mempunyai kejadian dalam rangka batinnya. Jadi seorang itu dituntut untuk mempunyai mata batin yang jernih, tidak memamerkan pengetahuannya dari seorang yang anda kasar. Terus darinya ini lebar, dengan tumpuk jalan langsung dari menjaga orang pilihan itu. Artinya Bima memiliki akal budi yang luhur. Jadi seorang itu harus memiliki akal budi yang luhur. Tangan-tangannya memakai kelat bau dari bahan manis, dan pergelangan tangannya itu memakai gelang condro kirono. Artinya suka memberikan pengetahuan sebagai sesuatu yang bermakna positif bagi sesama, bangsa dan negara. Terus waktu di relief itu tangan-tangannya tidak memegang palu, tangannya menggenggam palu ini. Artinya simbol persatuan dan kesatuan yang kokoh dan kuat yang dapat mengendalikan diri sendiri maupun membantu ibu yang namanya panjang sewaktu menempa agar selaras dan seirama sewaktu menempa. Karena seperti kita ketahui bahwa besi itu kalau ditempa merah membara itu ibarat seperti agak lunak gitu. Jadi kalau penempaannya tidak selaras, kompak antara itu dan panjang, itu nanti mungkin melekot dan sebagainya. Sehingga bisa menghasilkan karya yang berbeda. Bima menggunakan bentuk kuncur, yaitu kain panjang yang bermotif kotak-kotak dan bercorak lempar gitu. Iya, jadi ini di belakang kita ini ada dari ya. Saya kira itu perlu jadi
Di bagian kanan bergambar pohon nodo, artinya Bima itu bisa menguasai dan menjadikan nabi-nabinya. Jadi seorang itu bukan seorang yang mengubah. Jadi ini seperti jadi di aksesoris yang ada di Bima. Bima itu ini. Jadi semua aksesoris ini mempunyai makna sebagai idealnya seorang bupati. Itu. Nah, ini unik. Jadi di sini Bima menggunakan upah kita, kalau upah kita. Yang perpustakannya ke kiri. Biasanya patung acara itu upah kitanya perputarannya ke kanan dari sini. Tapi ini waktu itu Bima memakai upah kita yang perputarannya ke kiri, yang namanya adalah prasalya, yang artinya membuat kotoran ke dunia bawah. Jadi zaman agama yang awal, agama Hindu atau agama Siwa, suatu proses perputaran ke kiri itu maknanya membuang kotoran ke dunia bawah. Sedangkan kalau proses perputaran ke kanan itu artinya meningkat ketingkatan yang lebih tinggi. Ini sesuai dengan kegiatan Bima sewaktu menopang seperti yang dikatakan Bapak Daliman tadi, bahwa salah satunya adalah mewasuh. Mewasuh itu membersihkan kotoran-kotoran. Jadi di sini disimbolkan upah kitanya perputarannya ke kiri. Jadi tradisi-tradisi yang perputarannya ke kiri mengitari bangunan itu kalau di agama Hindu dulu atau agama Siwa itu maknanya membuang kotoran ke dunia bawah. Jadi membuang kotoran itu artinya akan mendapatkan seperti yang dikatakan Bapak tadi, mendapatkan logam yang bersih untuk nantinya menghasilkan suatu karya yang nilainya tinggi, mempunyai bentuk yang indah, dan pokoknya hal-hal yang baik. Nah, sebelumnya saya sebelum menanyakan ke Dewa Ganesha, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya seni itu, arti seni secara etimologinya, jadi secara asal katanya itu tidak sama dengan art. Sementara saat ini kalau pendidikan baca di mana-mana, seni itu disamakan dengan art dalam bahasa Inggris ya. Tapi sebenarnya kalau seni di Nusantara itu berasal dari kata Sanskerta sani, yang maknanya pemujaan dan persembahan kepada Tuhan ataupun kepada leluhurnya. Hal-hal yang memfasilitasi suatu kegiatan pemujaan dan persembahan kepada Tuhan disebut kesenian. Jadi seni di Nusantara ini menyangkut hal-hal yang lahiriah maupun hal-hal yang vertikal, keilahian dan transenden itu tidak bisa dikontrol. Makanya seni-seni di Nusantara itu biasanya suatu pemujaan dan persembahan karena itu bukan kepada Tuhan. Maka jangan kira kalau orang dulu itu berkesenian membatik itu mesti puasa dulu, membersihkan diri, karena itu ditujukan kepada Tuhan. Ataupun berkesenian menari seperti di keraton, kalau menari yang sakral itu mesti juga mensucikan dirinya dulu, karena dasar kesenian itu dari kata sami yang artinya pemujaan persembahan itu ditujukan kepada Tuhan, bukan ditujukan kepada manusia atau siapapun. Selanjutnya Dewa Ganesha. Jadi Dewa Ganesha di sini kakinya diangkat satu, terus dia juga masuk dalam lubang di lantai pesantren. Ini juga Sang Bima itu ada di lubang. Makna dari simbol Dewa Ganesha
itu banyak sekali. Salah satunya Dewa Ganesha. Jadi begini, kalau di agama Hindu atau agama Siwa yang disebut dewa itu sebenarnya sifat atau daya kuasa Tuhan. Jadi bukan sosok tersendiri atau manusia yang sakti naik menjadi tingkatan yang menjadi dewa, bukan. Jadi kalau di agama itu yang disebut dewa itu adalah daya kuasa Tuhan atau sifat Tuhan. Dan oleh orang-orang dulu ada ketiga daya yang penting atau daya kuasa Tuhan yang penting yang selalu terjadi, yaitu daya kuasa Tuhan atau sifat Tuhan yang mereka memelihara dan melebur. Jadi hal itu selalu terjadi di alam semesta ini, bahwa selalu ada penciptaan oleh Tuhan, pemeliharaan dan peleburan oleh Tuhan. Jadi salah satu makna dari Dewa Ganesha itu dikenal sebagai dewa di saat memulai suatu pekerjaan, juga dikenal sebagai dewa pengusir segala rintangan. Jadi sudah menjadi suatu tradisi masyarakat di Nusantara yang sangat religius ini, bahwa kalau mau akan memulai suatu pekerjaan apapun lalu berdoa, itu maksudnya. Jadi kalau membuat itu juga awalnya berdoa pada Tuhan. Diawali harus berdoa dan nanti diakhiri dengan juga berdoa. Dengan berdoa itu diharapkan itu tadi juga Ganesha dikenal sebagai dewa pengusir segala rintangan. Dewa Ganesha itu juga mempunyai makna dewa pengetahuan dan kecerdasan. Di mana dalam proses pembuatan itu sangat dibuka berbagai ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang guru pandai. Antara lain yaitu satu, pengetahuan tentang pemanfaatan dan pengendalian api atau piroteknologi. Jadi seorang guru pandai itu waktu membakar besi itu dia harus bisa memanfaatkan api dan mengendalikannya. Oh ini sudah terlalu putih, kuningan, ini merah agak tua, jadi dia harus tahu itu. Kedua, pengetahuan tentang metalurgi, tentunya tentang besi itu dia sudah tahu. Pengetahuan tentang senjata, pengetahuan tentang nilai-nilai spiritual dan filsafat, pengetahuan seni estetika, pengetahuan tentang tata negara, sosial politik dan sebagainya. Jadi terus nanti ini kakinya diangkat satu. Jadi waktu kakinya diangkat satu ini dia memanifestasikan dirinya sebagai sang ayah, yaitu Dewa Siwa, yaitu daya kuasa Tuhan yang lebur dengan apa yang disebut Siwa Kata Raja. Jadi di agama dulu itu ada yang disebut Dewa Siwa Menari, yang maknanya bahwa dalam perbuatan keris ini agama atau kepercayaan, seni dan ilmu pengetahuan itu bergabung menjadi satu. Dan dalam lambang karya ini tadi adalah lambang pralaya. Pralaya itu baru lambang peleburan sekaligus penciptaan yang tergambar dalam karya yang menghapus dan meleburkan ilusi atau maya untuk mengubahnya menjadi kekuatan dan pencerahan. Ini maksudnya begini. Jadi bahan-bahan itu kan dulu dari pasir besi ataupun batu-batuan dari besi ataupun dari rongsokan, besi rongsokan. Nah, itu dilebur untuk menghapuskan peran-peran sebelumnya. Misalkan awalnya dulu perannya sebagai rel kereta api atau pet andong atau knalpot, itu dihilangkan dulu peran-peran sebelumnya, peran-peran maya sebelumnya dihilangkan, dimulai dengan dibasuh itu ya, peran-peran tersebut ataupun bentuk-bentuk awal tadinya itu sudah hilang. Dan nanti akhirnya dibentuk suatu benda baru yang mempunyai nilai secara fisik maupun nilai secara fisik. Yang berarti bahwa penciptaan, pemeliharaan, peleburan dan penganugerahan
ya berupa kemakmuran sejahtera yang melepaskan jiwa dari individu ketika itu akan terjadi selalu di alam semesta. Jadi sebenarnya dalam proses penempalan ini juga ada nilai-nilai luhur tentang bagaimana manusia hidup agar menjadi apa istilahnya menjadi fitri kembali, jadi menjadi manusia yang sempurna kembali. Itu bisa dilihat tapi dari pemahaman makna wasuh maupun orang-orang. Kemudian siwara dari zaman hari ini ya artinya siwara karaja juga berarti dasar dan tujuan segala penciptaan karya seni adalah suatu bentuk pemujaan kebaktian manusia pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi sebenarnya pembuatan karya itu tadi suatu bentuk pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekarang simbol tentang Arjuna yang mempegang itu bukan dari sebelah apa ini yang Arjuna yang mempegang itu yang menumbuhkan angin kepriakan. Artinya bahwa dalam bahasa Sanskerta Arjuna artinya bersinar terang, putih dan bersih. Jadi artinya bahwa dalam berkarya menempa itu dibutuhkan suatu pikiran yang terang, putih, bersih, jujur, sehingga nanti melambangkan suatu niat suci dalam berkarya yang membuat bilah atau dosa haji seperti yang tadi disinggung dari. Sekarang ada sosok binatang anjing di situ. Di depan kali saja ada sosok binatang anjing. Jadi dalam kepercayaan Hindu atau Siwa, binatang anjing itu adalah maknanya penjaga pintu surga dan utusan dewa kematian. Jadi kalau simbol di situ itu sebenarnya mengarahkan bahwa sikap batin, bagaimana sikap batin si empu sehingga situasi besaran itu ibarat seperti surga, sehingga ada sosok anjing yang menjaga. Karena kemudian di agama Siwa anjing itu adalah menjaga pintu surga. Jadi sebenarnya di sini mengambil suatu tata cara batin bagaimana agar supaya Tuhan berkehendak menuntun. Tuhan yang daya kuasanya menuntun waktu itu bekerja. Jadi kalau ada daya kuasa Tuhan di situ itu ibarat surga, sehingga pemaknaan simbol anjing di sini itu mengarahkan kita bagaimana tentang sikap pelaku batin seseorang untuk agar mendapatkan tuntunan Tuhan. Jadi langsung semoga cepat ya. Jadi kesimpulan itu tadi dapat kita simpulkan bahwa karya pembuatan Belanda adalah sebuah karya sakral yang dilandasi dan berjuang sebagai kebaktian manusia pada Tuhannya. Jadi seperti makna kata seni dan kesenian. Seni itu maknanya pemuda dan persembahan. Kesenian itu adalah fasilitasi atau pelayanan untuk orang itu memuja dan menyembah pada Tuhan. Jadi kesenian di Nusantara, kesenian dengan tradisi Nusantara itu biasanya pemuja dan persembahan kepada Tuhan. Nah, dalam karya ini ternyata ada simbol-simbol yang bisa kita artikan tentang konsep Linggayoni. Jadi kalau di agama Hindu itu ada yang kita kenal Linggayoni adalah merupakan kesatuan dari ketiga daya kuasa Tuhan yang mencipta, memelihara, melebur. Jadi konsep Linggayoni itu diterapkan oleh Hindu dengan cara sewaktu menempati dia masuk dalam lubang besar. Bila jalan itu ada lubang, dia masuk ke situ. Si empu atau panca itu simbol dari lingga dan bumi itu sebagai yoni. Padahal lingga yoni artinya adalah kesatuan dari ketiga daya kuasa Tuhan. Sejak membuat, terus hasil karya berupa bilah itu, bilah dengan mesin masuk ke bordol itu juga konsep lingga yoni dipakai. Terus bilah sudah
dikasih aksesoris, dimasukkan ke rokok, itu juga simbol wilayah. Jadi sebenarnya yang orang sekarang jarang mengetahui simbol yang utama dan yang pertama dari keris itu sebenarnya simbol ketuhanan. Nah, hal yang mengatur tentang Tuhan itu namanya ketuhanan. Jadi kesatuan dari daya kuasa Tuhan, ketiga daya kuasa Tuhan itu disebut ketuhanan. Makanya keris itu simbol ketuhanan. Jadi mengapa sejak dulu keris itu sangat tinggi posisinya di masyarakat itu karena dia dinamai sebagai simbol ketuhanan. Masalah simbol itu manusia itu sebenarnya makhluk pengguna simbol. Jadi agama pun itu bisa eksis sampai sekarang itu juga memakai simbol. Misalkan kalau Islam punya bulan bintang, kalau Kristen ada Christ, nanti Hindu sendiri juga sendiri. Agama pun tetap memakai simbol-simbol dengan tujuan tahap apapun, tapi simbol itu tetap dipakai. Dan sebagai simbol dia itu patut dihormati. Biarpun itu simbol katakanlah bulan bintang, karya kemarin, karya baru. Biarpun itu karya baru dan hanya sebatas simbol itu tidak boleh diperlakukan seringannya sendiri. Seperti kalau bendera merah putih itu juga simbol, Pak. Karena mempunyai nilai juga ada perlakuan-perlakuan yang tidak boleh kita seringannya sendiri memperlakukan simbol tersebut, apalagi simbol ketuhanan. Ini mau lagi oke. Dan karya keris itu sebenarnya dengan adanya simbol itu tadi, di samping simbol ketuhanan juga dia menimbulkan manusianya. Makanya acara jamasan tadi kemarin saya juga mau dimasukkan ke kurator-kurator di Museum Surakarta. Dia tanya hubungan jamasan dengan Suro, karena dia juga merupakan simbol manusianya. Manusia itu di dalam kehidupannya, apapun kepercayaannya, pasti ada dalam setahun itu waktu 1 bulan atau berapa hari untuk proses membersihkan dirinya. Jadi kalau orang Jawa itu bisa bersurau, misalkan kita orang Muslim itu misalkan di bulan Ramadan itu kita puasa ini 1 bulan penuh untuk introspeksi diri untuk macam-macam. Karena di Jawa itu bulan Suro yang diatur, makanya proses-proses untuk membersihkan diri, introspeksi diri, implementasi diri. Karena mereka juga simbol manusia, makanya juga dia harus dibersihkan dengan proses jabatan. Saya kira itu. Jadi yang paling utama itu keris itu sebenarnya simbol ketuhanan dan sebagai simbol itu karena simbol buatan baru karya kemarin sore itu kita tetap harus hormati. Maka kita jadi tahu misalkan orang mau keris harus di atau di bawah terus dinaikkan ke atas, itu sebenarnya menghormati simbol ketuhanan tadi, atau menghormati Tuhan, bukan menghormati bentuk atau apa yang ada di sini. Begitu pun juga dengan pemandangan manusia, kita memakai keris di depan maupun di belakang. Kita nanti ada hubungan itu. Saya kira itu sekian. Oke, kita beri semangat untuk kita sendiri dari dua narasumber kita, Empu Daliman dan Bapak Adi Sulistiono, Sarjana Sosial. Selanjutnya tadi yang dipaparkan oleh dua narasumber kita dari Ibu Daliman tadi adalah bagaimana proses penciptaan atau pembuatan tosanasi atau keris itu sendiri, sedangkan ini dikolaborasi sangat apik bahwa yang disampaikan Pak Sulistiono ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam keris itu sendiri. Nah, keris itu adalah milik kita. Kita juga ucapkan terima kasih pada yang terhormat Bu Nana, ini dari bidang kebudayaan Pak. Ini Jenny malam ini, beliaunya kompetensinya adalah musik dan keperbakalaan. Ini Bu Nana yang sudah NU khusus kompetensinya memang di sana. Silakan kami buka pertanyaan
nanti bisa menyebutkan nama, kemudian dari mana, kemudian pertanyaan itu ditujukan kepada siapa, kepada Pak Daliman atau Pak Edi. Dipersilakan, mumpung ketemu dengan narasumber kita, jadi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifai, kebetulan dari panitia Pak. Pertanyaan saya tujukan kepada Pak Daliman. Yang pertama adalah Pak, kami ini kan awam Pak, ya? Awam terkait dengan keris. Nah, menjadi pertanyaan saya adalah beda dari log itu apa Pak? Log 1, log 3, log 7. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai masyarakat awam, bagaimana cara yang simpel agar kita bisa mengetahui, oh ini keris yang lawas, oh ini keris yang buatan baru, atau mungkin dengan nama-namanya. Jadi biar kita ini sebagai orang awam mungkin tahu bedanya keris yang mungkin dipakai oleh Pak Pengiran sebagai petugas, atau mungkin untuk pemimpinan atau untuk kenegaraan dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita simpan dulu agar nanti tidak mungkin double ya, siapa tahu sudah ditanyakan tidak ada yang. Mungkin satu lagi, monggo. Satu lagi. Selamat malam. Kalau tidak perkenalkan, nama saya Nara dari Permata Gerbang. Jadi mungkin pertanyaan saya agak melebar. Ini saya tanyakan pada Pak Daliman. Kalau ada Pak yang saya coba itu mestinya itu bengkok di pangkal. Jadi antara bilah dan terus itu bengkok. Nah itu bagaimana teknis untuk membuat lurus, karena kalau dipaksakan bisa sendiri nggak tahu caranya, nanti bisa patah. Matur Pak, saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Ini dua pertanyaan yang anak-anaknya menuju ke Pak Daliman. Satu lagi mungkin dari belakang Pak Monggo, dari Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekali lagi pertanyaan untuk Pak Daliman. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menyatukan bahan pamor dan besinya itu dibutuhkan suhu yang tepat dan proses pemanfaatan yang bisa dikatakan teliti ya. Nah, yang saya agak heran itu ini adanya keris Pamengkang Jagat itu memang disengaja seperti itu, atau itu terjadi karena ketidaksempurnaan atau cacat dalam proses pembakaran atau penempaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi biar nanti di bawah kasih monggo Bu Nana, tolong mic-nya Bu Nana. Selamat malam. Pertanyaan mungkin saya ajukan ke Pak Edi. Saya mau tanya Pak, keris sendiri itu kan ditemukan di Candi Sukuh, tapi di Candi Sukuh tadi itu menyebutkan bahwa lebih ke empu. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada semacam akulturasi atau percampuran budaya tentang keris ini sendiri? Terus yang kedua, apakah ada semacam kitab atau buku pedoman untuk pembuatan keris? Nah, mungkin itu karena setahu saya kalau pembuatan candi
kebetulan saya tertarik di situ Pak. Jadi mungkin kalau ada ibaratnya sebuah pedoman tentang pembuatan keris itu sendiri kan ibaratnya berarti keris sendiri itu memang merupakan sesuatu yang sangat bernilai agung yang ternyata juga ada sebuah aturan-aturan baku di dalam pembuatan keris tersebut. Jadi terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Terkait pertama kita diskusi dulu Pak pertanyaan luar biasa terutama untuk para penanya pada malam hari ini. Kalau khawatir budaya kita akan tetap lestari dengan adanya siaran ini. Ada hal yang perlu diketahui, ingin diketahui Pak Daliman. Yang pertama dari Mas Rifani tadi beliau mengatakan tentang itu mungkin monggo langsung ditanggapi Pak Daliman. Nanti kalau mungkin lupa pertanyaan kami sudah menyatakan. Silakan. Terima kasih. Yang pertama tadi yang menanyakan dari panitia nih, dari Bapak sini Pak Rifai. Ya, begini Pak Rifai. Jadi keris itu misalnya Pak Rifai menanyakan tentang bagaimana lo 1, lo 3, lo 5, lo 7, lo 9 gitu ya. Jadi lo itu akan mempengaruhi kepada namanya dapur. Jadi lo awal itu lo 3. Jadi keris itu pada awalnya lurus, terus ada rekayasa pengembangan pada waktu itu kreativitas sang empu itu menjadi ada keris lo. Konon ceritanya keris lurus itu adalah naga bertapa. Sedangkan keris lo itu adalah ular atau naga berjalan. Nah, sedangkan bagaimana lo 3, lo 5, lo 7, lo 9 itu nanti akan mempengaruhi dapur. Satu misal lo 3 itu terdiri dari jangkung. Jangkung itu nanti namanya apa? Tergantung rician. Ada sogokan nanda, ada budak setekel, ada kreneng dan sebagainya. Lebih asiknya lagi, lebih jelasnya lagi kalau besok ada contoh-contoh itu tentang tentang misalnya tadi saya satu lagi ya, misalnya lo limo itu adalah pendowo itu ada pendowo lari, pendowo cinarito. Lah pendowo lari sing koyo apa, pendowo cinarito iki sing koyo apa. Nah itu nanti kalau ada gambaran di sini misalnya pendowo lari itu lo 5, terus riciannya apa? Rician itu satu misal kayak di aksesoris di keris itu namanya rician. Itu saya kira saya jawab tentang lo. Nanti kalau belum jelas lagi bisa langsung tanya ke saya lewat WA atau langsung telepon. Nanti akan saya jelaskan, mungkin akan saya potret bentuk-bentuk lo dan mama atau dapur dan riciannya. Itu yang tentang lo. Tentang bagaimana membedakan keris lama dan keris baru. Nah ini memang perlu proses. Karena untuk membedakan saya bilang yang besi anyar kuwi mesti tantingnya gembendel. Yang besi lawas kuwi tantingnya ringan, enteng. Salah satu contoh itu aja. Belum nanti dalam bentuk pamor. Yang lawas kuwi pamore kebanyakan itu adalah meteor. Yang anyar kuwi wis nikel atau mungkin knalpot atau mungkin dicampur dan sebagainya. Nah, membedakan antara nikel dengan meteor kuwi piye? Nah, itu memang harus butuh proses. Kalau saya bilang yang jenis meteor mesti dicekel landep. Mesti dicek bodone kuwi. Lu terus warnane mesti rada gelap timbangane nikel. Nah, itu piye to gelape, piye to terange, landepe tekan sepiro to. Itu kan harus proses. Terus mesinnya enteng, tantingane enteng ini sepiro, yang kerisnya tipis ya mesti enteng. Nah itu. Tapi rumus kenapa
yang lama itu mesti ringan, besi yang lama itu mesti ringan. Karena ketika saya diajak penelitian tentang metalurgi di lab metalurgi ITB pada tahun 90 sampai 98 itu dilihat dengan peralatan metalurgi yang namanya kaca pembesar atau mikro pembesar. Itu kalau keris lama itu pori-porinya lebih besar. Tapi kalau dilihat dengan mata kepala tidak bisa. Tapi kalau dilihat dengan keker, dengan alat, itu baru tahu. Apalagi itu nanti kalau sudah ditambahi dengan pahat mesin itu. Jadi kalau besi yang lama itu pasti akan lebih lunak. Jadi ketika ditekan itu nanti ada bentuk, kalau orang dulu namanya yang kodok begini ya. Jadi besi itu nanti di titik itu ada semacam lubangnya yang kodok. Yang lebih dalam itu lebih lunak. Itu ada ukurannya berapa mikron, berapa ribu mikron. Jadi itu dasarnya menjadi keris lama itu lebih ringan. Itu secara ilmu metalurgi. Dan kalau orang metalurgi ditanyakan keris lawas karo keris anyar pasti ini janjane secara material metalurgi apa endi to? Kalau orang metalurgi apa keris anyar, karena keris anyar itu padat, halus dan tidak mudah karat. Tapi kalau yang keris lama itu karena pori-porinya besar, mudah keropos, cepat rusak. Gitu. Itu jawaban secara metalurgi. Tapi berbicara tentang material kebaikan, tentang metalurgi. Tapi tentang dampak, keris baru tidak akan bisa mengalahkan keris lama. Karena keris lama itu ada campuran-campuran macam-macam. Karena diambil dari pasir besi. Pasir besi itu yang kandungannya macam-macam. Sehingga keris lama menimbulkan efek warna besi yang macam-macam. Kalau keris baru, efek besinya ya cuma hitam, abu-abu, selesai. Kalau yang Majapahit ada yang warna hijau, biru-biruan, ada yang hijau. Nah sekarang cari besi yang kayak gitu mana ada, mana bisa ditemukan. Makanya keris lama punya nilai yang lebih tinggi dari ini saya dulu. Keris lama dan baru, apakah juga melalui proses seperti apa yang khususnya yang baru? Apakah juga melalui proses seperti apa yang dijelaskan Pak Daliman? Iya, harus. Kalau saya membuat mesti itu. Jadi kita siapkan, kita basuh dan sampai bersih. Itu terus kita harus seperti yang dikatakan Pak Adi tadi. Mulai yang ada 3,1 bulan membersihkan diri dan sekarang juga saya begitu. Jadi mempersiapkan itu lahir batin harus seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi nanti cukup itu ya Pak siapa? Kembalikan saya ya. Itu nanti kalau kurang puas masih ada hal yang perlu ditanyakan, silakan untuk termin yang berikutnya atau tanya secara lewat WA monggo. Nanti akan saya siap melayani. Atau mungkin Pak Daliman punya artikel-artikel yang ada di medsos bisa diunggah, bisa diunduh dari anak-anak muda mungkin Pak. Ya kalau saya medsos itu gaptek saya tentang medsos. Jadi paling bisa itu cuma WA. Selain itu sudah susah. Ya, untuk berpikir sudah tidak kuat, lebih baik untuk dilanjut pertanyaan dari Pak Narasutejo. Ya. Ini ketinggalan jajan ombak bingung. Ya, jadi begini. Kalau itu untuk saya sebenarnya sangat mudah atau sangat kecil. Tetapi kalau penjenengan karena nanti khawatir patah dan sebagainya, kalau saya lihat kalau perlu dibakar, dibakar. Kalau tidak perlu dibakar, tidak perlu dibakar. Jadi dilihat situasi dan kondisi tombaknya. Kalau itu nanti saya bisa lihat, oh Pak ini dibeginikan, selesai. Ya
kira gitu. Pak Narasitejo, berarti yang penting serahkan pada ahlinya. Iya. Nanti kalau ingin belajar pelan-pelan, sering tanya ke saya atau sering tahu, nanti pasti akan bisa. Dan saya berharap banyak yang bisa, karena saya makin kesana karena makin lebih tua. Kalau tidak ada generasi yang melanjutkan, nanti budaya leluhur kita iman kalau ketemu orang mancanegara. Karena banyak sekali orang mancanegara sudah belajar di tempat saya. Itu nanti iman kalau umumnya ada di sana. Jadi kalau punyanya bisa memfasilitasi tahun depan adanya workshop. Saya siap. Siap. Pertanyaan yang ketiga dari Pak Didi Suryono, Pak, ini dalam menyatukan untuk pamor dan besi itu membutuhkan suhu yang tertentu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pamor jagat itu apakah memang atau itu malah? Ya, terima kasih Pak Didi. Jadi yang pertanyaan pertama tentang menyatukan bahan dengan suhu kurang lebih sekitar 1500 derajat. Jadi nikel itu bisa meleleh di atas 1000 sampai 1500 derajat. Sedangkan besi sebenarnya 1000 derajat saja udah meleleh, udah hancur. Lah bagaimana supaya nikel dan besi itu bisa menyatu? Maka kalau nikelnya itu 1500 derajat, nah besinya yang harus menyesuaikan. Bahkan kalau besi tidak menyesuaikan nikel, ya nikelnya nggak mau menyatu, sehingga harus ketemu titik lebur yang sama. Makanya empung tadi setiap mau membuat pusaka itu harus poso, harus prihatin, artinya meneke batin, lahir batinnya dineke, supaya berpikirnya terpusat kepada proses karya. Sehingga rekayasanya apa? Besinya dibuat tebal, nikelnya dibuat tipis. Sehingga besi dengan tebal dibakar lebih lama panasnya, nikel lebih cepat panasnya. Sehingga dua-duanya akan ketemu, itu namanya titik lebur. Nanti kalau besi dan nikel itu sudah mengeluarkan seperti anak kecil menyalakan kembang api, keluar bunganya kayak begitu. Nah itu kalau nanti keluar baru sedikit itu diangkat hilang, diturunkan lagi turun, bunga apinya lebih banyak. Nah itu sudah keluar, itu coba dipukul nanti keluar bunga apinya kemana-mana. Kalau sudah keluar bunga apinya kemana-mana, nanti baru dites. Kalau sudah tadi dipukul rumah, pukul miring. Kalau miring nanti dipukul sudah nggak retak, berarti sudah retak. Nah itu mulai diolah menjadi pamor atau saton. Itu untuk proses pelekatan. Sedangkan bagaimana pamukang jagat itu betul-betul suatu proses menjadi pamukang jagat, atau karena proses kegagalan dari pekerjaan. Itu dua-duanya juga bisa. Proses gagal bisa, proses dibuat bisa. Jadi memang sengaja dibuat bisa. Jadi kalau memang sengaja saya pengen pesan pamukang jagat, ya udah kita buatkan pamukang jagat. Tapi ada juga proses yang gagal, akhirnya kok dilihat bagus, ya udah buat pamukang jagat. Jadi untuk Pak Didi, dua pertanyaan tadi, saya kira jawaban saya itu yang terakhir tadi, bahwa kegagalan atau karena memang kesengajaan bisa menjadi satu kegagalan dan bisa menjadi satu kesengajaan atau tujuan kita memang betul-betul membuat pamor pamukang jagat. Saya kira itu Pak Didi jawaban saya. Mudah-mudahan puas. Kalau belum puas, belum dong, silahkan nanti bisa bertanya di luar acara saya ini. Monggo dengan nomor WA saya minta pada panitia, saya kira banyak yang tahu. Saya kira
Terima kasih, monggo waktunya kembalikan. Terima kasih Pak Kalimat. Ini sangat menarik tentang pamor jaga. Dari teman-teman yang namanya dosa ada nggak yang pamor jaga? Karena prediksi dari beliaunya ini kegagalan gawe ini apa memang betul-betul dibuat seperti itu. Jadi kalau kita tahu betul, mungkin yang besok namun Pak Didi sama nanti besok pamor jaga. Nah, baru tinggi Zabur. Jaga langsung datang Pak Edi. Ini pandangan saking Bunana, berbagai untuk mencari suku itu lebih condongnya ke mampu. Kemudian campuran budayanya bagaimana? Apakah ada pedoman khusus pembuatan keris itu mungkin untuk memberikan pembelajaran pada masyarakat? Monggo Pak Edi. Jadi untuk masalah akulturasi yang ada hubungannya dengan bentuk karya yang dihasilkan itu keris itu sebenarnya murni karya dari Nusantara. Hanya akulturasi yang dimaksud perkara-perkara itu sebenarnya dalam masalah-masalah spiritual, pemahaman spiritual. Jadi dalam makalah saya ini nanti kalau membutuhkan saya kasih detailnya bahwa itu menerjemahkan relevan di suku. Orang kita itu harus memahami spiritual yang dianut oleh masyarakat kita ini. Dari mulai kapitalan, ada anarkisme, dinamisme, terus ada panteisme, ada memahami tentang agama Siwa, agama Hindu. Dan di situ terjadi akulturasi ataupun yang disebut sinkretisme dalam masalah pemahaman tersebut. Tapi kalau dari segi bendanya itu adalah asli karya dari nenek moyang kita Nusantara. Dan justru sebenarnya yang diakui UNESCO itu adalah hal-hal yang tak benda. Jadi keris itu yang dinilai atau diakui oleh UNESCO itu pemanaan yang dimasukkan oleh leluhur pada bilah keris itu. Jadi pemanaan tentang spiritual ketuhanan, tentang nasihat-nasihat tentang nilai-nilai luhur yang bersifat suatu kebajikan ataupun jadi komplit sekali, sehingga keris itu menang di dunia karena yang lain mungkin hanya dimaknai sebagai simbol kepakatan atau klan atau kelompok keluarga tertentu. Di keris ini komplit, jadi hal yang sangat luas sekali, terutama dalam masalah ajaran-ajaran luhur tentang ketuhanan. Masalah buku, jadi kalau relief Pandi di Suku ini adalah sebatas tulisan dari leluhur yang diwujudkan dalam suatu relief tentang penciptaan keris, tentang teknis pembuatan. Sementara ini yang ada itu diserat Pendamaian Gunung dari yang ada di Keraton Surakarta. Mungkin dari isi wonten itu serat Pendamaian Gunung, dari itu mau membutuhkan itu bisa menghubungi isi sehingga bisa mengkopi serat Pendamaian Gunung. Itu adanya surat yang membahas tentang pembuatan keris. Itu manuskrip dari Keraton Surakarta. Sebenarnya di keraton-keraton yang ada di Nusantara itu ada, mungkin manuskrip ataupun lontar-lontar itu sudah hilang ataupun terlisut. Tapi saya kira ada ini yang sementara ini diikuti oleh para Bupati saat ini diserat Pendamaian Gunung. Saya kira itu. Oke, dari Pak penanya, terima kasih sekali Pak Edi dan Pak Aliman, bahwa generasi kita, masyarakat kita harus menjaga
sedikit sebagai tombol B kehausan tentang apa itu tentang kosan haji, keris dan bahkan proses dan nilai-nilai luhur. Bagaimana ini masih ada yang bertanya? Masih ada? Pak Rusmin, monggo ditawar Mas Rizky. Sehingga pada malam hari ini betul-betul kita tidak hanya melaksanakan pameran saja, namun juga memberikan pembelajaran dan edukasi pada masyarakat bahwa yang dipamerkan itu tidak hanya apa ya, kekuatan atau kepercayaan saja, tapi nilai-nilai luhur budaya. Monggo Pak Rusmin. Terima kasih Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu yang terhormat kedua narasumber Pak Dharma dan Pak Edi. Sebenarnya saya awam sekali tentang keris, namun ingin kawan saya jadi kutu-kutu pengen takut atau saya tanyakan Pak. Tadi Mas Rifai dan Dunyana hampir sama, tapi tidak begitu sama tentang keris yang lama atau yang kuno. Saya dengar ada keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring, keris itu dibikin tapi tidak memakai tali, tapi hanya dipijat-pijat, dan menjadi keris. Apakah itu betul? Apakah hanya itu rumor? Apakah itu hanya legenda saja? Terus tentang kepearian Empu Sukko, dari mana membuat keris Ngoko Sosro Sabu Hitam Kiai Sekelat. Kira-kira apakah keris itu, kedua keris itu bukan Gandring dan keris Ngoko Sosro Sabu Hitam, apakah masih ada disimpan di museum? Pak, tidak. Saya kira cukup Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rusmin. Mungkin satu lagi. Cukup hanya satu. Nah, kalau hanya satu ini saya menambahi Pak. Saya khawatir nanti Pak Nawasuddin itu nanti obatnya dibawa ke Pandai Besi. Nah, ini andai kata nanti yang tombak bengkong itu nanti terus dibawa ke Pandai Besi, kira-kira membahayakan enggak? Sekalian dia penjenengan jauhi. Apa dia tahu kan jika gampang sih nek ahlinya kalau kepengen dan lurus tombaknya dibawa ke Kaliwangan dulu Pandai. Nah, kita betul. Sambung. Iya. Ya, saya akan menambahi, nanti mungkin juga akan dikombinasi padi. Sebenarnya kalau Empu Gandring itu sampai sekarang sejarahnya itu nggak jelas. Jadi itu sebenarnya legenda. Nah, itu sebenarnya diharapkan guna. Iya, itu legenda. Jadi dan sejak Empu dulu manuskripnya itu tetap semua menggunakan kempang, sehingga ada cerita bahwa Empu Sumbul itu ketika membuat sambil berjalan cuma dipecet-pecet pakai tangan. Nah, tidak. Tapi sekarang saya membuat tiruannya Empu Sumbul itu juga ada bekas pecet-pecetan tangan, tapi sudah rekayasa alat teknologi. Jadi mohon maaf bahwa karena kebetulan saya berkecimpung di dalam dunia pendidikan, sehingga mau tidak mau pahit atau manis itu tetap akan kita sampaikan supaya masyarakat kita mulai titik ini
bisa memaknai atau memahami bahwa keris itu sejak Majapahit sampai sekarang itu prosesnya adalah lewat penempaan. Jadi kalau dulu katanya empu harus puasa, iya saya membuat puasa dulu. Dan yang heran lagi, di negara kita, di wilayah Nusantara itu tanahnya subur makmur, pangan tumpah bawah melimpah. Tapi kenapa ya dulu para leluhur kita membuat sebuah karya harus berpuasa, diharuskan berpuasa, baik itu ingin menciptakan lagu, tembang, karya tari, karawitan maupun pusaka. Karena apa? Karena dibutuhkan meneping hati dan meneping pikir. Karena kalau bapak ibu dulu kita leluhur kita kalau artinya kalau pikirnya semenok, nyawang dia luwih cetha, nyekel dia luwih bakuh, kukuh kenceng. Nah, jadi kalau itu merupakan satu legenda. Monggo nanti yang Sosro Pusumo akan ditambah oleh beliau Pak Adi. Saya kira saya itu dan yang kedua nanti monggo Bapak penjelasannya Pak Adi Sulistyo. Terima kasih. Jadi perlu dibagi dulu tentang karya seni sastra di Nusantara ini ditulis dengan penuh bahasa yang indah ini, tapi penuh hal-hal yang simbolik. Jadi kalau kita merujuk dari kata makna gandring itu sebenarnya pembuat senjata. Jadi kalau di situ disebutkan empu gandring, itu empu yang membuat atau pandai yang membuat senjata untuk berperang. Jadi makanya ada penulis yang mengartikan empu gandring itu sebenarnya ada orang membuat pemesan kepada seorang empu. Jadi bukan nama orang. Gandring itu adalah ahli pembuat senjata. Jadi ada orang yang pesan ke ahli pembuat senjata yang banyak, yang ternyata itu berhubungan dengan adanya persiapan untuk membuat pemberontakan. Makanya senjata ini bisa betul-betul membunuh itu karena memang ini senjata dengan jumlah banyak, ada yang mengartikan itu. Dan itu ada hubungannya dengan makna gandring itu. Gandring itu sebenarnya bukan nama seseorang, tapi gandring itu maknanya pembuat senjata. Jadi seorang ahli pembuat senjata yang dipesrani senjata untuk berperang. Dan ternyata senjata yang untuk berperang itu sebenarnya bisa diartikan tidak hanya berjumlah satu, itu banyak. Jadi yang itu sebenarnya bisa diartikan bukan bentuk keris, karena keris sebenarnya tidak untuk menusuk, tidak untuk membunuh atau melukai. Karena seperti yang kata tadi bahwa keris itu sebenarnya simbol kekuatan. Justru orang dulu itu kalau keris pernah kena darah itu disangkakan bahkan dilarang karena dia sudah terkotori. Dan itu ya karena permainan simbol ketuhanan itu kan, makanya di Undang-Undang tahun 51 pemerintah waktu itu pasal 12 ayat 2 kalau salah tidak memasukkan keris sebagai saja. Jadi keris itu sudah tahun 51 oleh pemerintah waktu itu yang awal keris itu sudah tidak memasukkan keris sebagai senjata tajam. Makanya kalau mengartikan keris sebagai senjata tajam itu salah. Keris adalah sudah bukan senjata api, tapi sebagai berupa karya yang mempunyai makna simbol-simbol yang luhur. Terus mengenai Novel Sosro, pertanyaan bagaimana tadi? Jadi begini, Novel Sosro, bahkan ada Semula dan sebagainya itu kan sebenarnya nama tipologi bentuk atau dapur
yang disebutkan Pak Daniman tadi. Jadi di keris itu ada yang namanya dapur. Dapur itu artinya di pulau betul lurus. Itu dibagi ada yang namanya purga, ada yang namanya pasopati dan sebagainya. Dan tipologi bentuk itu kok bisa namanya berbeda-beda atau berlainan karena berdasarkan yang namanya rincian yang ada di dalam bilah tersebut. Rincian itu ada beberapa, ada kita beberapa bisa dibaca. Jadi itu yang menentukan nanti nama atau dapur. Oh ini dapur Solo, dapur Siluman, ini setelah ini Paru Sari itu berdasarkan rincian yang ada di dapur Keris. Dan perlu diketahui bahwa di Keris, karya Keris itu ada yang memang lebih diutamakan kalau sifat sebagai piante atau pusoko atau hal-hal yang lebih dibutuhkan tentang esoteri. Dan esoteri itu sebenarnya timbulnya dari doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Dan doa-doa itu bisa kita lihat pada dapur pamor yang didukung oleh material itu. Karena setiap material itu mempunyai makna tertentu. Dapur juga mempunyai makna tertentu dan pamor itu mempunyai makna tertentu, yang itu mensiratkan suatu doa yang ada di Kristus sebenarnya apa? Itu rezeki itu derajat pangan atau apa? Seperti saya katakan tadi bahwa yang utama itu adalah simbol kedua. Dua adalah dia itu juga simbol si manusianya sendiri. Mesti seperti masalah lo itu sebenarnya dari kata telur. Jadi orang dulu itu kalau berdoa membuatkan telurnya itu ada yang telurnya lurus, ada yang menangani berbeda-beda. Jadi lurus dan telur ini tadi berhubungan. Asalnya suatu orang berdoa kepada Tuhan dengan menggunakan uang yang namanya itu. Jadi kembali lagi ke nilai-nilai spiritual. Jadi bukan laku, tapi lo itu dari kata kalau dan kita itu. Oke, kita beri tepuk untuk penyemangat kita bersama, khususnya Pak Haji Sudjono dan Pak Daniman. Mungkin masih ada yang perlu tambahkan, Pak? Ya, tak tambahkan sedikit. Jadi dari kepiawaian Ibu Supowati. Jadi tadi ada pertanyaan begitu di Pak, kepiawaian bagaimana kepiawaian Ibu Supo. Ibu Supo itu memang adalah seorang empu yang menjadi empu tertungguling empu pada waktu Nusantara dulu. Jadi memang tidak kita pungkiri bahwa karya-karya Ibu Supo itu memang luar biasa dibandingkan empu-empu seangkatan mereka. Karena ada cerita bahwa dulu Empu Supo itu membawai 700 empu ketika pada zaman Kanjeng Kyai Pak Lun. Jadi empu setanah Jawa itu dikumpulkan, diutus oleh seorang raja untuk membuat pusaka meriam namanya Kyai Petalun. Jadi pada waktu Kanjeng Kyai Petalun itu Empu Supo membawa 700 empu. Mereka adalah komandannya. Jadi tidak heran lagi kalau karya-karya Empu Supo memang luar biasa pada waktu itu. Jadi di atas rata-rata empu. Saya kira begitu Pak jawaban saya. Jadi tambah padi sedikit ini ngomong. Oh ya, tadi ada pertanyaan tentang keris yang harus ditempa dan ada yang di pakai tangan ya, juga jaga jajin. Jadi gini, kalau saya baca sumber manuskrip di keraton, jadi serat cariyosipun para empu ingkang Yoso Budama. Jadi Yoso Budama itu Yoso Budama. Jadi disebutkan ini, pada awalnya manusia itu dulu masih dikehendaki oleh Tuhan untuk membuat segala alat-alat itu tidak dengan alat-alat tempat.
Jadi mungkin dicipta, mungkin dia diem ini apa yang dia pegang menjadi besi ataupun apa yang dia pegang itu sudah menjadi bentuk ataupun dia tanpa pemanasan dengan hanya kekuatan tiupan ataupun tangannya itu bisa mengejar-ngejar ataupun tiupannya dari mulut itu bisa mengeluarkan panas. Jadi awalnya manusia diberi oleh Tuhan begitu. Tapi selanjutnya manusia itu harus membuat itu harus memakai alat. Jadi disebutkan gitu. Hanya peralihannya kapan kita nggak tahu, ataupun sesudah orang memakai alat itu masih ada orang yang berkemampuan dengan cara tanpa alat, apakah begitu? Itu kita juga tidak tahu. Mungkin saja biarpun sudah masih ada alat, tapi ada beberapa orang yang masih bisa menggunakan tanpa alat. Tapi perjalanan itu sebenarnya awalnya orang itu tanpa alat, tapi sudah itu orang harus memakai alat-alat. Saya kira itu. Oke, terima kasih sekali Pak Adi Sudiono, kemudian dari Pak Kalimat, dari jadwal dari kita pada malam hari ini yang dikemas dalam judul Salah Sehat. Kita atau saya menarik benang merah diantaranya satu, bahwa keris atau pusaka yang selanjutnya kita sebut pusaka haji itu merupakan warisan budaya kita yang perlu dilestarikan. Kemudian yang kedua, dengan melestarikan budaya secara tidak langsung mengembalikan karakter kita yang saat ini luntur, yaitu tata krama menghormati para leluhur kita. Yang ketiga, tosa haji atau keris syarat akan nilai-nilai filosofi yang terkandung di balik tosa haji. Maka untuk mengetahui nilai-nilai filosofi itu, yang pertama adalah menyenangi dulu. Setelah menyenangi, mempelajari, syukur akhirnya bisa mengkoleksi. Yang keempat, cara pandang kita saat ini terhadap tosa haji jangan salah, bahwa yang kita pandang saat ini adalah nilai-nilai luhur yang ada di balik tosa haji itu sendiri. Kemudian ini hanya merupakan syarat saja, khususnya untuk Pak Adi Sudiono, mungkin karena beliau adalah aktivis di tosa haji, juga ngasto juga aktif di kegiatan museum keris di Surakarta. Syarat saja bahwa para kolektor atau pemerhati ini kalau bisa ditindaklanjuti dengan adanya apa nih Pak, referensi atau buku secara sederhana, agar kita itu memberikan pembelajaran, pengetahuan, pengertian tentang tosa haji kepada generasi kita itu tidak salah arah, sehingga nanti begitu ada orang tua buka keris, anaknya lari karena salah dalam pemahaman itu. Sehingga syukur andai kata di kebudayaan, dinas pendidikan itu ada referensi seperti apa yang diharapkan dari Bu Nana tadi. Ada referensi itu yang dari kolektor-kolektor atau dari pemerhati itu sendiri. Itu yang bisa kita simpulkan pada malam hari ini. Terima kasih sekali atas kerabuhan dan ilmunya Pak Adi Sudiono dan Pak Kalimat. Terima kasih sekali, dan kami berikan aplaus kepada kedua narasumber kita, dan dari kami memberikan aplaus pada peserta Salah Sehat pada malam hari ini. Selamat bertemu malam hari ini yang terakhir. Semoga tahun depan bisa bertemu kembali. Syukur kalau ditambah dari gunanya nanti ada workshop. Oke. Demikian dari kami. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini caranya mengatakan bagi bukan berarti bagi minuman untuk kita berdua, tapi ini adalah pesan ngaji yang mau kita lelang. Mohon nanti didampingi Mas Eko lelang cinta yang berarti saat kaki mahal itu. Ajar sajipun bilang keris ingkang dipunsayani Bapak Roswanto. Iya, pokoknya coba itu. Mencoba panitia wahid, panitia ini awal jadi. Mungkin nanti di dalamnya orang itu, terus panitia wahid, terus kamu panitia wahid. Berikut Bapak Ibu, saudara-saudara, ada yang berminat dengan keris tilang bilahan, keris tilang bilahan. Iya.